Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai pidato. Yang akan Ibu bahas adalah 3 ya. 1. Pengertian, 2. Jenis-jenis, dan 3. Metode dalam pidato. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Nah, itulah pengertian pidato. Nah, yang kedua, jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato ini sudah Ibu jelaskan di minggu yang kemarin. Lihat catatannya kembali ya. Jenis pidato itu ada 5. Pidato informatif, pidato persuasif, pidato argumentatif, pidato deskriptif, dan pidato rekreatif. Silakan baca lagi catatannya ya. Nah, yang sekarang yang akan Ibu bahas adalah metode dalam pidato. Metode dalam pidato ada 4. 1. Impromptu atau spontan. Metode ini dibawakan tanpa persiapan terlebih dahulu ya. Pidato ini hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Kelebihan metode impromptu adalah bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan. Pembicara bebas dalam memilih topik bahasan, tetapi tetap sesuai acara. Kelemahan dari metode impromptu adalah materi yang disampaikan tidak secara urut dan kemungkinan ada hal-hal yang lupa disampaikan karena sifatnya mendadak tanpa persiapan. Metode yang kedua, ekstemporan atau penjabaran kerangka. Metode ini merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Kelebihan metode ini yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara terurut dan sistematis. Kelemahannya adalah terlihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat catatan. Metode yang ketiga yaitu naskah. Metode pidato naskah adalah berpidato menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kelebihan metode naskah yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis. Sedangkan kelemahannya adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar pun kurang dan terlihat kaku karena mata pembicara selalu melihat naskah. Metode yang terakhir yaitu keempat, yaitu menghafal naskah. Pidato ini tanpa menggunakan teks karena naskah pidato dihafal terlebih dahulu dan dibuat sebelumnya. Kelebihan metode ini adalah melatih daya tersusun sistematis. Sedangkan kelemahannya adalah bila terjadi lupa akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Nah, itulah metode-metode yang dapat kita gunakan dalam menyampaikan pidato. Sekarang kita analisis isi pidato ya, karena kita harus mengetahui bagian-bagian dari pidato. Di minggu kemarin kalian sudah mempelajari bagian-bagian pidato. Inilah penjelasan dari contoh sebuah pidato. Mari kita analisis isi pidato ini beserta bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah bagian pembukaan. Biasanya bagian ini berisi tentang salam ya, salam pembuka, puji syukur, dan kata sapaan. Silahkan bisa kalian baca
pidato ini. Lalu bagian kedua yaitu inti. Bagian inti biasanya di dalamnya terdapat isi materi, tujuan dari pidato, dan penjabaran materi. Dan yang terakhir bagian penutup biasanya berisi tentang kesimpulan dari isi materi. Dan dilampirkan salam penutup biasanya dan ucapan terima kasih serta permohonan maaf biasanya. Tergantung kepada pidato yang disampaikannya ya. Cuman di contoh ini, inilah bagian-bagiannya, silakan diamati dan dipelajari. Bagaimana cara membawakan pidato? Marilah kita kuasai tekniknya dulu. Yang pertama, 1. Menata materi dengan urut. Jadi buat materinya secara sistematis, tersusun ya dari awal sampai akhir, tidak berbelit-belit. Yang kedua, memakai bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengar. Yang ketiga, menggunakan contoh ilustrasi pada konsep yang abstrak. Abstrak itu dapat terlihat ya. Yang keempat, menghindari kata yang meragukan. Yang kelima, memberikan penekanan dengan membuat variasi dalam gaya berpidato. Keenam, memberikan ikhtisar atau ringkasan yang penting atau kesimpulan di tengah maupun di akhir pidato. Ketujuh, lafal, intonasi, dan nada yang digunakan harus sesuai kebutuhan materi. Kedelapan, memperhatikan sikap agar sesuai materi pidato dan suasana penonton. 9, membuat dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman pendengar, minat pendengar atau sikap pendengar jika diperlukan. 10, mengatur volume suara dan kecepatan bicara sesuai materi. Nah, jadi yang kemarin sudah praktik bisa dilihat ya, suara mana yang harus keras, suara mana yang harus pelan, dan tidak boleh cepat-cepat dalam berbicara. Yang ke-11 menggunakan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi dengan para pendengar. Nah, itulah anak-anak pembelajaran tentang pidato hari ini. Silahkan kalian tulis dan pelajari lagi ya lebih lanjut. Kalau ada hal yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.